Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Al-Farizi ingin mempresentasikan tentang UML, Benefit Modeling Language. UML, Benefit Modeling Language, adalah bahasa grafis yang digunakan untuk mempresentasikan desain berorientasi objek. Dan desain berorientasi fungsi digunakan DFD, diagram aliran data, dan ER, Entity Relationship Diagram. UML memungkinkan visualisasi, spesifikasi, dan dokumentasi desain sistem dengan menggunakan notasi seperti rectangle, lines, dan ellipse. UML memiliki sintaks dan semantik sendiri, tetapi tidak memberikan panduan desain. UML hanya digunakan untuk mengekspresikan desain, bukan untuk membantu dalam proses desain itu sendiri. UML adalah bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan desain berorientasi objek, tetapi tidak memberikan bantuan langsung dalam proses desain itu sendiri. UML memungkinkan pembuatan diagram untuk menangkap berbagai tampilan sistem. Terdapat 5 tampilan yang didukung oleh UML, yaitu yang pertama user view, yang kedua behavior view, yang ketiga structural view, yang keempat implementasi view, yang kelima itu environment view. Dalam UML terdapat 9 diagram yang dapat digunakan, yaitu use case diagram digunakan untuk tampilan pengguna, sementara sequence diagram, collaboration diagram, status chart, dan activity diagram digunakan untuk tampilan behavior. Class diagram dan object diagram digunakan untuk tampilan struktural, sementara komponen diagram digunakan untuk tampilan implementasi. Terakhir, diagram deployment digunakan untuk tampilan environment. View dan chart yang penting, yaitu user view dan behavior view. User view mencerminkan persepsi user terhadap sistem yang berbeda dengan persepsi developer. Untuk mempresentasikan user view, UML menggunakan use case diagram yang menggambarkan interaksi antara user dan sistem melalui dialog. Komponen-komponen utama dalam use case diagram adalah aktor, sistem boundaries, use case, dan alternatif, mainline, dan sequence. Contoh sistem yang digunakan adalah skema pemberian harga di sebuah toko dengan 4 jenis pengguna utama, yaitu pelanggan, petugas, penjualan, manajer, dan pegawai biasa. Dalam UML terdapat 4 main user dan 3 use case dalam contoh sistem yang dibahas. Pengguna dipresentasikan dalam stick figure, sedangkan use case dipresentasikan dengan ellipse. Batas sistem ditunjukkan dengan persegi panjang dan terdapat garis dari pengguna ke kasus penggunaan yang menunjukkan interaksi yang dimaksudkan. Untuk mempresentasikan interaksi antara pengguna dan sistem, digunakan urutan garis utama yang menggambarkan urutan ideal, serta urutan alternatif untuk menangani penyimpangan dalam interaksi. Contoh kasus penggunaan yang dijelaskan adalah pendaftaran pelanggan, di mana pelanggan memberikan detail yang diperlukan dan sistem merespon dengan mengisikan ID pelanggan. Dalam urutan alternatif, jika pelanggan sudah terdaftar, sistem akan menampilkan pesan yang sesuai. Interaksi yang ideal adalah pandangan dari sudut pandang pengguna, dan urutan alternatif digunakan saat ada penyimpangan dari urutan utama. Selanjutnya dalam user view menggunakan diagram use case. Terdapat komponen seperti draw stick, line, ellipse, dan sistem boundaries yang diikuti oleh urutan mainline dan alternatif sekuensi. Pada sistem behavior display, maka selanjutnya setelah mengidentifikasi use case adalah mengidentifikasi objek dan kelas yang mewakili objek tersebut. Objek entitas adalah objek yang menyimpan informasi atau data dalam sistem. Kategori objek, domain meliputi boundary objek, controller objek, dan entity objek. Boundary objek dapat diidentifikasi dari use case, sementara objek entitas mempresentasikan objek yang menyimpan informasi. Controller objek adalah
objek perantara yang menghubungkan boundary objek dan objek entitas. Setelah mengidentifikasi use case, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi objek domain dan menggabungkannya menjadi kumpulan objek gabungan untuk sistem. Diagram interaksi seperti diagram urutan digunakan untuk mewakili interaksi antara objek selama eksekusi sistem. Diagram interaksi membantu dalam menyempurnakan daftar objek, mengidentifikasi kelas, dan menangkap perilaku sistem dinamis. Disarankan untuk menggunakan satu diagram interaksi per kasus penggunaan dan menggabungkannya untuk menghindari pengulangan. Next, langkah-langkah dalam pendekatan desain berorientasi objek meliputi use case analysis, user representation menggunakan use case diagram, dan kemudian mengidentifikasi objek domain dan membuat diagram interaksi untuk mempresentasikan sistem behavior. Pada tahap pemodelan domain, objek-objek diidentifikasi dan digunakan untuk membuat diagram interaksi yang mencakup activity, collaboration, sekuensi, atau get status score. Angka ini memungkinkan recognition of object, class, and system behavior selama eksekusi. Setelah perilaku teridentifikasi, langkah berikutnya adalah mempresentasikan struktur desain melalui kelas dan hubungannya. Ini yaitu notasi dan simbol. Notasi dan simbol yang digunakan dalam hubungan asosiasi, agresi, dan komposisi dalam diagram kelas UML. Simbol wajib digunakan sebagai pengganti panah dalam notasi hubungan komposisi. Hubungan komposisi adalah contoh antara halaman dan buku. Dapat digunakan hubungan komposisi, sehingga saat buku dibuat atau dihancurkan, nama halamannya juga dibuat atau dihancurkan. Pada hubungan antara buku dan tas dapat menggunakan hubungan agregasi, di mana buku tidak tergantung pada eksistensi tas. Notasi berlian digunakan untuk agregasi, sedangkan bidang berlian digunakan untuk komposisi. Dalam diagram kelas, detail kelas dengan fungsi anggota dapat dijelaskan secara terpisah jika ruang terbatas. Diagram kelas dapat digunakan untuk mempresentasikan kelas dan hubungan di antara mereka dalam bentuk asosiasi, agregasi, dan komposisi. Untuk menghasilkan desain berorientasi objek, pendekatan desain berorientasi objek dan notasi UML dapat digunakan. Metodologi tertentu seperti analisis, kebutuhan, dan diagram use case dapat digunakan untuk menghasilkan desain, termasuk model domain, diagram interaksi, dan diagram kelas juga dapat digunakan berdasarkan diagram use case dan model domain. Tiga tampilan dalam UML adalah tampilan pengguna, tampilan perilaku, dan tampilan struktural yang dipresentasikan oleh use case diagram, sekuensi diagram, dan kelas diagram. Jadi ketiganya digunakan bersama-sama untuk mendapatkan desain sistem secara keseluruhan. Bila itulah presentasi dari saya. Sekian, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.